Gimana? Siap ditempa? Sakit loh. Ya, sakit. Ya. Betul nggak? Kalian pernah lihat orang buat itu, bikin apa? Tukang emas, bikin cincin segala? Pernah? Coba berapa banyak sini yang pernah lihat? Biasanya kan beli cincinnya kan di toko kan udah jadi. Ya. Tapi yang melihat dia buat itu, siapa pernah? Nggak ada. Wah, semua aja. Dulu waktu saya masih gembala GKJ, salah satu jemaat saya itu tukang emas di Jalan Garuda. Saya sering besuk dia dan lihat dia bikin, lihat dia bikin cincin, bikin apa begitu. Ya, tukang emas dipukul sampai itu ya. Itu sebelum jadi kalung yang cakep, itu emasnya dipukul sedemikian rupa. Makanya jadi kita lihat ya, bukan jadi emas, dicari juga susah, diayak-ayak, ya, tanpa semuanya dibuang. Saya punya paman satu, mati ketimbun tanah gara-gara cari emas. Jadi betapa sulitnya. Oke, malam ini saya ingin mengajak membaca dari Efesus pasal 5. Efesus pasal 5. Kita baca dari ayat 15 sampai 21. Efesus pasal 5. Ayat yang ke-15 sampai 21. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan hendaklah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Oke, kita berdoa. Tuhan, kami sudah membaca firman-Mu yang ditulis oleh Rasul Paulus, nasihat bagi kami, bagaimana kami sementara menantikan saat kami pergi berjumpa dengan-Mu, kami hidup di dunia ini. Engkau menghendaki kami hidup bagaimana? Tuhan, biarlah kami setelah membaca ini, kami mengerti dan kami sungguh-sungguh Tuhan memfokuskan hidup kami untuk Engkau Tuhan. Kami berdoa dengan sungguh hati dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus banyak memberikan nasihat tentang hidup, tentang bagaimana orang harus hidup dan lain sebagainya. Itu bukan nasihat kosong dan bukan sesuatu teori yang dia kasihkan kepada orang lain dan dia sendiri tidak bisa. Ada banyak orang, apalagi sekarang zaman medsos, di TikTok itu, ya dong, itu penuh dengan kata-kata indah, nasihat-nasihat indah, mutiara, yang mengatakan itu belum tentu menjalankannya. Dan belum tentu dia bisa. Tetapi yang Alkitab nasihatkan, seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus,
oleh nabi-nabi semuanya itu. Itu adalah sesuatu yang mereka sendiri sudah menjalankannya. Jadi itu bukan nasihat kosong. Itu sesuatu yang benar. Itu sesuatu yang bisa dilaksanakan punya. Sesuatu yang benar gitu. Nah di sini dia katakan, ini sangat indah. Ayat 15. Karena itu perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal. Seorang bebal, tetapi seperti orang arif. Bebal dengan bodoh itu sama. Jadi hidup jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Arif itu yang pintar, arifan. Ya. Ini ada kita, gembala kita namanya arifan. Ini seperti orang arif. Ya, jadi jangan hidup seperti orang bebal, tapi hiduplah seperti orang arif. Namanya. Ya, kita semuanya menjalani hidup sekarang ini. Bedanya umur-umurnya, tingkatannya beda-beda. Tadi saya baru tanya Ibu Ros, umurnya berapa? 75. Ya. Dia lebih besar dari saya 10 tahun. Lebih tua dari saya 10 tahun. Ya, kita berjenjang-jenjang di sini. Nah, kita menjalanin hidup. Nah, jadi Rasul Paulus di sini mau ajarkan. Di dalam kita menjalankan hidup kita, apalagi yang muda-muda ini yang masih panjang hidupnya, masih lama gitu. Jangan bodoh, jangan bebal. Ya, jangan bebal. Harus arif. Nah, kenapa? Lah hidup cuma sekali loh. Ya. Dan itu dijalanin dan tidak bisa mundur punya. Dijalanin tidak bisa mundur. Ya. Coba kamu bisa bayangkan betapa menyesalnya sesuatu kalau kita sudah jalanin hidup ini tak bisa mundur, dan kita menyesalkan sebenarnya kita buang banyak waktu sia-sia. Banyak hal yang sebenarnya bisa kita kerjakan tapi tidak terlaksana dengan benar. Banyak hal. Wah, sayang sekali. Sayang sekali. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, maka itu diajak di sini untuk hidup dengan arif. Jangan bebal. Jangan bebal. Di antaranya di ayat yang ke-16 di sini. Mau hidup dengan pinter, dengan arif dan tidak bodoh adalah apa? Ini katanya, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakanlah waktu. Salah satu kepintaran, kearifan dalam hidup adalah bagaimana kita memakai waktu. Memakai waktu. Sekali lagi, waktu tidak bisa diputar balik. Tidak bisa. Ya, sudah terus tua. Tak bisa balik muda lagi. Ya, nggak bisa balik muda, mau digimanain juga nggak bisa. Yang bisa hanya menyesalinya. Kenapa dulu muda tidak begitu? Kenapa dulu tidak buat begitu? Kenapa tidak begini? Banyak hal. Saya ingin mengajak yang muda-muda. Yang muda-muda. Jangan buang-buang waktumu. Jangan buang-buang waktu. Bahkan senior-senior kalian yang sudah lalu-lalu itu, berapa banyak saya khotbah di cek. Sampai saya ngomong begini. Kalau kau jadi hamba Tuhan, jadilah yang benar. Serajin-rajinnya, segiat-giatnya. Kalau kamu mau kerja dengan dunia ini, mau cari uang, serajin-rajinnya juga, cari sebanyak-banyak juga. Saya ingat waktu saya muda. Waktu saya belum jadi hamba Tuhan, saya cari uang. Saya nggak mau tanggung-tanggung juga. Tanya orang-orang yang kenal saya waktu saya muda. Saya cari uang kayak orang gila, benar-benar kayak orang gila. Saya pertama kali kerja jadi guru SD. Ya, ini Pak Kunhi semua tahu, guru SD Maranatha. Ngajar sampai jam 12, dari jam 7. Habis itu
kerja. Pulang makan siang kerja di PT Pembangunan. Sampai jam 5 sore. Sampai jam 5 sore. Pulang makan buru-buru mandi, keluar lagi kerja. Apa? Jadi sales asuransi sampai jam 10-an. Ya, pokoknya orang sudah pulang, saya baru pulang. Sales asuransi. Waktu itu belum ada Prudential. Yang ada itu waktu itu cuma 2. Jiwasraya sama Bumi Putra. Saya pasukan Bumi Putra. Sudah yang saya kasih dalam Tuhan. Ya. Kerja serius. Seserius-seriusnya. Ya. Terus waktu saya jadi hamba Tuhan. Saya jadi yang serius, seserius-seriusnya. Nggak main-main punya. Ya. Orang lain sekolah di Iman itu. Sekarang STT Iman yang di Jakarta Selatan. Mereka selesaikan S1 4 tahun rata-rata. Saya selesai 3 tahun. Bu. Ya. Saya selesai 3 tahun. Ya. Wow. Ya. Mereka bilang ini orang gila. Saya memang gila. Ya. Saya gila punya. Ya. Memang harus begitu. Makanya saya bilang sama mahasiswa senior-senior kalian. Kalau kalian tidak serius mau jadi hamba Tuhan. Tidak serius. Lebih baik kau keluar sekarang dan norek karet 1 hari dapat 10 kilo mungkin. Jadi 1 bulan dapat berapa? Masih lebih untung. Daripada mau nggak kayak maju mundur begitu. Ya. Habis waktu, percuma. Ya. Tapi kalau mau serius. Jangan main-main. Ini. Pergunakanlah waktu. Pergunakanlah waktu. Karena waktu ini lebih berharga. Kalau uang dipergunakan habis kita cari lagi. Nah waktunya habis gimana cari lagi? Enggak bisa. Enggak bisa cari, tambahin lagi. Supaya waktunya jadi tambah. Enggak. Waktu itu sudah terpakai, itu sudah hilang. Tidak ada lagi. Bisa ditambah-tambahkan. Pakailah, pergunakanlah waktu. Di bahasa aslinya, di King James Version dibilang tebuslah waktumu. Malah, redeem your time. Karena hari-hari ini jahat. Hari-hari yang jahat. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Tahu hari ini berapa jahat? Kita akan menghadapi kondisi hari yang makin hari makin jahat. Kalau nggak salah Aliong yang ngepost di serba-serbi itu satu anak yang namanya Lime Morris ya. Yang pergi ke sekolahnya SMP kelas 1 ya, di Middleborough ya, Massachusetts. Dia pakai baju kaos yang tulis there are only 2 gender ya. Jadi dia pakai kaos yang tuliskannya kalau diartikan hanya ada 2 gender, jenis kelamin. Anak SMP kelas 1. Ya, dipaksa baju kaosnya disuruh copot, dia nggak mau copot. Dia hubungin bapaknya datang jemput dia. Ya, dan sekarang jadi masalah besar di sana, muncul di Fox News segala macam. Ya, rupanya hampir semua sekolah public school di Amerika dari SD sampai universitas sudah dirusak oleh LGBTQ, transgender. Jadi kalau kamu bilang hanya ada 2 jenis kelamin laki sama perempuan, mereka marah. Mereka marah. Wow, ya. Ini anak ini SMP kelas 1 tapi pemberani. Ya, SMP kelas 1, kelas 7. Saudara yang saya kasih dalam, berapa jahat kita hidup di dunia yang berapa jahat sekarang. Saya bilang makin hari akan makin menuju ke situ. Makin hari akan menuju makin jahat. Sampai kondisi Sodom dan Gomora. Kondisi Sodom dan Gomora. Di mana Tuhan bilang kepada Abraham, ya, keluh kesah orang sudah sampai
kepadaku. Keluh kesah, kesusahan orang. Nggak tahu berapa orang yang lewat di kota Sodom yang udah diperkosa, ya. Ngawur dan lain sebagainya. Jadi keluh kesah orang itu sudah sedemikian rupa. Maka Tuhan bilang, ini nggak bisa nggak dibom nuklir aja, repot, ya loh. Saudara yang saya kasih nama, berapa jahat dunia sekarang ini? Makin hari, ya. Iblis bekerja sedemikian rupa, dan iblis sangat licik, kan? Kalau bilang cerdas terlalu memuji dia. Negatifnya cerdas itu licik. Ya. Saking liciknya, dia tahu strategi. Menguasai sekolah, pendidikan, itu adalah generasi paling cepat. Ya. Jadi ketika sekolah dikuasai, maka ini pengindoktrinasian, pemikiran, konsep-konsep semua ditanamkan dari TK, sudah dikasih pakai, ya, sampai terus. Itu susah lagi. Sudah susah. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, itu situasinya. Maksud firman Tuhan, Rasul Paulus ngomong tuh begini. Kalau kamu mau hidup arif, bijak, jangan bodoh. Kita itu bukan hidup begini aja tiap hari begini. Bangun pagi begini. Ya, yang kau nonton itu apa ya toh? Film India puter-puter pohon gitu ya toh. Atau film Korea drakor ya katanya. Drakor sampai nggak tidur malam-malam ya toh. Ya, pakai handphone. No. Maksud firman Tuhan itu apa? Kamu alert lingkungan. Alert. Apa? Bahasa Indonesia mesti bilang apa? Waspada. Ya. Sadar lingkungan. Kita bisa mengamati semua lingkungan. Saya sebenarnya sudah bilang Pak Kunhi, ya, itu TV yang di tempat ruang doa itu, yang itu kalau bisa diperbaiki nanti dibawa di asrama. Sebenarnya TV ini bukan untuk nonton film, tapi Anda perlu tahu berita, ya enggak? Apa yang sedang terjadi dengan Panji Gemilang, ya loh? Apa yang sedang terjadi? Ya. Apa yang sedang terjadi kota Mangga Indramayu? Apa yang sedang terjadi di situ? Kita ini orang alert lingkungan, alert kondisi, ya, tahu, bukan apapun tidak tahu, bukan, kita orang yang tahu. Sudah begini loh, sudah begitu loh, ini nggak main-main loh, ya. Arahnya kemana ini? Bahkan wanita, seringkali wanita nggak peduli berita, betul nggak? Seringkali lebih tidak peduli, betul ya? Mangguk. Kenapa? Wanita suka novel, ya. Suka drama, suka cerita yang perasaan, ya. Ditinggal suaminya segala macam, gitu. Baca buku, nonton sampai air mata berlinang-linang. Ya kan?
Padahal yang firman Tuhan mau kita itu apa? Alert lingkungan. Apa yang sudah terjadi dengan dunia tempat kita tinggal loh. Tahu nggak? Kalian keluar mau pergi melayani Tuhan, mau pergi membangun jemaat. Apa yang sedang terjadi dengan dunia kita sekarang ini? Betul nggak? Apa yang sedang terjadi? Arahnya kemana? Arahnya kemana? Sekarang yang sedang ribut di baris krim katanya, sedang diselidiki dan lain sebagainya. Itu apa yang terjadi? Siapa lawan siapa? Kelompok mana lawan kelompok mana? Orang yang kepercayaan apa lawan kepercayaan apa? Wah, ini nggak main-main ini. Dan hubungannya dengan kita apa? Oh, itu Anda harus dapat menilai zaman. Di dalam 1 Korintus katanya apa? Kita ini adalah orang yang menilai segala sesuatu. Ya. Menilai segala sesuatu. 1 Korintus 2 ayat 15 coba. 1 Korintus 2 ayat 15. Apa katanya? 1 Korintus 2 ayat 15. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Lah kenapa? Manusia rohani menilai segala sesuatu dan dia sendiri tidak dinilai. Karena dia manusia rohani. Manusia rohani masih tetap tinggal di dunia, jadi manusia rohani plus jasmani kita ini. Jadi rohani jasmani. Jadi kita bisa menilai segala sesuatu yang di dunia karena kita masih jasmani juga. Tapi kita tidak bisa dinilai. Kenapa? Kita ini double. Jasmani dan rohani. Kalau orang lain menilai kita rata-rata salah. Karena yang dia bisa menilai hanyalah yang jasmani, rohani dia tak bisa nilai. Sedangkan kita menilai mestinya lebih tepat. Karena kita manusia rohani plus masih ada jasmani. Jadi kita bisa menilai baik yang jasmani maupun yang rohani. Sedangkan mereka menilai balik, dia hanya bisa menilai yang jasmani, tak bisa nilai yang rohani. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kembali ke Efesus pasal 5 tadi. Efesus pasal 5. Pergunakanlah waktu. Karena hari ini hari yang jahat. Ini hari-hari yang jahat. Hari-hari di mana iblis bekerja sedemikian agresif, semangat, dan penuh dengan trik-triknya, penuh dengan strategi-strateginya. Kita meleng dikit, kok dia buat manuver, wow, kok jadi begini? Wah, ini iblis kok bikin begini? Ini bisa jadi apa ini? Bisa kemana arahnya ini? Ini kita bisa kan? Ya. Kita mesti tahu ini. Karena ini online, jadi saya nggak enak omong, terlalu to the point. Banyak pakai istilah samaran, tapi Anda tahu kan? Anda tahu. Ya. Yang arif tahu, yang bebal nggak tahu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di sini dibilang apa? Hari-hari kita jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Ini Alkitab paling banyak bilang jangan bodoh, jangan bodoh. Memang tidak boleh bodoh. Ya. Jangan bodoh. Ya. Tuhan paling tidak mau kita bodoh.
Karena dia sudah kasih kita akal budi. Akal budi ini harus dipakai. Dijalankan. Kayak mesin. Kalau mesin dijalankan itu ya licin. Dikasih oli dijalankan, licin. Ya. Akal budi kita itu harus dijalankan. Kalau tidak dijalankan, banyak bengong, banyak melamun, berkarat. Ya, saya kasih tahu, itu berkarat. Makanya setelah saya melihat banyak orang yang pikun, saya paling takut pikun. Saya takut sekali saya pikun. Orang pertama yang saya lihat pikun itu nenek dari sepupu saya. Ya. Jadi ada mereka, saya semua tahu Aki punya popo itu. Saya panggil dia Ama juga. Itu puluhan tahun yang lalu. Tiba-tiba dia pikun. Cucunya dia panggil bapak. Waduh. Kacau balau semuanya. Waktu itu saja saya kaget. Saya masih anak muda. Masih umur 20-an. Waduh, saya pikir, ini kenapa dia begitu membingungkan? Ternyata pikun ya. Cucunya dia panggil bapak, ya loh. Jadi kacau balau. Saudara, ya. Memang otak kita harus dipakai. Ya. Untuk berpikir sehingga kita jadi tidak pikun. Begitu. Dan menjadi alert, ya, menjadi pinter. Jangan bodoh. Nah, jangan kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan. Ya. Orang bodoh tidak bisa mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Jangan mabuk ya, anggur. Tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Jadi jangan dipenuhi anggur. Ya. Sampai bingung-bingung. Ya. Sampai jalan saja nggak bisa lurus. Tapi kamu harus penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, nyanyian rohani, ya, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan, syukur, akan sehat, lebih sehat. Hati yang gembira adalah obat, ya, obat, ya. Jadi memang masih banyak gembira, nyanyi. Sehat, puji Tuhan. Sehat, hati yang gembira banyak membawa untung bagi tubuh kita semuanya. Akhirnya di sini katanya, oke, rendahkanlah dirimu.